اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله المالك الحق المبين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sepanjang hidup kita, dari kita ada di dalam kandungan sampai kita dilahirkan dan kita menjalani kehidupan ini dengan segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hadirin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 digambarkan proses penciptaan manusia yang kemudian juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, dan 40 hari dalam bentuk mudghah. Nutfah adalah air mani, alaqah adalah segumpal darah, mudghah adalah segumpal daging. Di surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah menegaskan kemudian aku jadikan manusia makhluk yang berbeda atau sama dengan manusia. 120 hari di dalam kandungan Allah tiupkan ruh kepada janin yang berusia 120 hari. Sebelum Allah tiupkan ruh yang dikatakan oleh Allah fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah kusempurnakan ciptaanku manusia, aku tiupkan ruhku. Tapi sebelum ditiupkan ruh, Allah mengangkat sumpah kepada ruh kita semua. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka kita semua mengatakan betul ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Maka ditiupkanlah ruh kepada janin yang berusia 120 hari.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apapun. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan hati agar kamu bersyukur kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW di dalam satu hadis mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang. Dengan penuh kesadaran kita menyadari, kita meyakini bahwa kita hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas. Ketika Allah meniupkan ruh kepada kita 120 hari di dalam kandungan, Allah itu punya 7 sifat wajib yang dipinjamkan kepada kita di antara 20 sifat wajib Allah. Yang pertama adalah sama, pendengaran. Yang kedua adalah basar, penglihatan. Yang ketiga adalah kalam, perkataan. Yang keempat adalah ilmu, pengetahuan. Yang kelima adalah hayat, kehidupan. Yang keenam adalah kudrat, kekuasaan ataupun kemampuan. Yang ketujuh adalah iradat, kehendak. Semua yang beraktivitas di dalam hidup ini, yang hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas ini, ada di antara kita yang menjadi polisi, ada di antara kita menjadi tentara, ada di antara kita menjadi pengusaha, ada di antara kita menjadi dokter, ada di antara kita menjadi kiai, ada di antara kita menjadi dosen. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, ternyata kita itu dititipkan oleh Allah 7 sifatnya yang dipinjamkan Allah kepada kita. Maka dengan 7 sifat yang dipinjamkan Allah itu kepada kita, jadilah kita polisi, jadilah kita tentara, jadilah kita dosen, jadilah kita kiai, jadilah kita pengusaha, jadi apapun di dalam hidup kita. Nah lantas, kenapa pencapaian-pencapaian itu membuat kita sombong? Padahal Allah jelas di dalam Al-Quran mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kamu keluar dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan hati agar kamu bersyukur. Kita bukan apa-apa dan siapa-siapa. Pencapaian atau apapun yang kita raih bukan karena kita hebat. Karena Allah yang menitipkan 7 sifat utamanya dipinjamkan kepada kita. Tapi sampai satu waktu nanti berkurang. Maka masuk usia 40 tahun berkuranglah yang dititipkan oleh Allah dalam bentuk pendengaran, dalam bentuk penglihatan. Dikurangi penglihatan kita. Masuk 60, 70 tahun dikurangi pendengaran kita. Diambil pelan-pelan pendengaran kita. Diambil perkataan kita. Banyak orang tua usia 78 tahun sudah banyak diam daripada banyak bicara. Masuk 60, 70 tahun diambil ilmunya. Lupa, pikun. Yang dititipkan oleh Allah diambil, dikurangi oleh Allah. Dikurangi kehendaknya, keinginannya. Masuk usia 70, 80 tahun sudah banyak berkurang kehendaknya, kemauannya. Diambil juga kemampuan dan kekuasaannya. Sifat Allah iradat dipinjamkan kepada kita,
masuk usia 60-70 tahun, diambil iradat itu pelan-pelan, diambil kudratnya Allah dari kita pelan-pelan, dan terakhir yang ketujuh diambil dari kita kehidupan. Terus apa yang kita sombongkan hidup di dunia ini? Maka mana orang-orang yang hebat di zamannya? Mana pejabat-pejabat hebat di zamannya? Mana jenderal-jenderal yang hebat di zamannya? Jenderal TNI, jenderal polisi. Mana dokter-dokter hebat di zamannya? Mana profesor-profesor hebat di zamannya? Mana kiai-kiai hebat di zamannya? Sudah tidak ada. Fana, binasa. Dari tanah mereka diciptakan, ke tanah mereka dikembalikan. Begitu juga dengan kita. Maka jadilah orang yang rendah hati. Tugas tanggung jawab kita ini bersyukur sampai batas waktu yang 7 dititipkan oleh Allah ditarik dari kita. Yang kita juga akan dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Maka satu tugas penting di dalam hidup kita. Ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal Islam?" Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang 5. "Wa ma huwal iman?" Rasulullah SAW menyebutkan rukun iman yang 6. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan ya Muhammad? Apa kata Rasulullah SAW? "Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka." Ini satu pesan penting buat kita, di mana Rasulullah SAW menegaskan engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Apa artinya? Tugas kita ada 2. Pertama adalah tugas kehambaan antara hamba dengan Allah. Tugas-tugas kehambaan kita, sholat, puasa, haji, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Yang kedua adalah tugas kemanusiaan, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, adik, kakak kita, tetangga kita. Nah, tapi hendaklah semua itu dalam koridor ihsan. Kesadaran yang penuh di dalam diri kita bahwa kita dibersamai oleh Allah. Kesadaran yang penuh di dalam diri kita bahwa kita disaksikan oleh Allah. Kesadaran yang penuh di dalam diri kita bahwa Allah melihat kita. Ini penting. Kenapa ini penting? Agar setiap kita melakukan kebaikan, betul-betul kita mengikhlaskannya untuk Allah. Obsesi tertinggi di dalam hidup kita adalah Allah. Kalau kesadaran ada, dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan, lantas apa yang kita cari di dunia ini? Dari mana? Coba pertanyaannya sederhana, dari mana? Mau kemana? Kita sedang berjalan ini mau kemana? Padahal di depan kita gerbang kematian. Apa bekal kita? Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Berbuat ihsan. Ihsan tadi, kesadaran di dalam diri kita, dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, kita menyadari bahwa Allah membersamai kita, bahwa Allah melihat kita. Berbuat ihsanlah kepada Allah, kepada manusia, sebagaimana Allah memberikan kebaikan ihsan kepadamu. Hadirin rahimakumullah. Ada satu nasihat Rasulullah SAW kepada seorang anak muda. Anak muda itu sekarang dimakamkan di Taif. Masjid
Ada satu masjid di Taif, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Anak muda ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, cerdaskan dia dalam urusan agama dan cerdaskan dia bertakwil. Suatu ketika Abdullah bin Abbas, seorang remaja, minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihati aku. Dan nasihat ini penting buat kita semua. Apa kata Rasulullah SAW? Jagalah Allah. Apa maksud jaga Allah? Allah jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Hiduplah untuk Allah. Hidupkan agama Allah. Jaga agama Allah. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau temukan Allah ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, jika seluruh umat manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Jika seluruh umat manusia ingin mencelakaimu, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Apa artinya? Ketika kita hidup di jalan Allah, kita bahagia. Ketika kita hidup di jalan Allah, kita optimis di dalam menjalani hidup kita. Karena kita punya keyakinan Allah membersamai kita di setiap langkah hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin. Walladzi ja'ala al-Qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin. Walladzi ja'ala Muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan utama di dalam Al-Qur'an adalah pesan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memperoleh kemenangan yang sejati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ardallahu lil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي أنحاء البلاد المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله